Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Naila Roma Santia Abida, dan teman saya, Naila Zulfa Amalia. Kami di sini akan membahas tipologi budaya penginjongan dalam religi, tradisi, dan seni. Pengertian penginjongan adalah sebuah istilah atau kata yang umumnya digunakan oleh orang Banyumas dalam keseharian untuk menceritakan atau menggambarkan tentang dirinya. Nah, kata ini memiliki dasar inyong yang artinya saya atau aku. Penginjongan sendiri merepresentasikan orang-orang atau bahasa atau budaya yang berasal dari wilayah Banyumas. Yang pertama, penginjongan dalam religi. Kehidupan religi agama adalah merupakan unsur yang paling penting bagi manusia untuk membentuk jati diri si pemeluknya. Masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas secara mayoritas memeluk agama Islam dan selebihnya beragama Kristen, Buddha, dan Hindu. Hal ini dapat dilihat dari sarana peribadatan yang ada. Data dari Kantor Agama Kabupaten Banyumas tahun 2003 yang tercatat seperti masjid sebanyak 1.385, musola 302, gereja Katolik 11, gereja Kristen 85, wihara 17, dan pura 3. Semua tempat peribadatan tersebut tersebar di 29 wilayah kecamatan, yang masing-masing kecamatan jumlahnya tidak sama. Yang kedua yaitu penginjongan dalam tradisi. Yang pertama, selamatan. Bagi orang Jawa, selamatan yang dilaksanakan secara turun-temurun adalah sebuah proses mistik yang mana merupakan tahap awal dari proses dalam pencarian keselamatan, yang kemudian diikuti oleh mayoritas orang Jawa untuk menuju tahap yang paling akhir, kesatuan kepada Tuhan. Biasanya manusia Jawa sangat menganggap penting tiga hal. Yang pertama, pada saat kelahiran. Yang kedua, pada saat perkawinan. Yang ketiga, saat kematian. Kedua, tradisi mitoni atau 7 bulanan. Dalam tradisi Jawa, mitoni merupakan rangkaian upacara siklus hidup yang sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa. Upacara mitoni ini merupakan suatu adat kebiasaan atau suatu upacara yang dilakukan pada bulan ketujuh masa kehamilan pertama seorang perempuan dengan tujuan agar embrio dalam kandungan dan ibu yang mengandung senantiasa diberikan keselamatan. Yang ketiga, tradisi seni penginjongan. Di daerah Banyumasang terdapat berbagai kesenian yang sejak lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhannya mengalami pasang surut sesuai perkembangan zaman. Faktor politik, agama, teknologi, budaya, dan lain-lain sangat mempengaruhi gelombang perkembangannya, di antaranya yang pertama, jemblung atau dalang jemblung. Jemblung atau lebih dikenal dengan istilah dalang jemblung adalah salah satu kesenian rakyat Banyumas yang mengendalikan kemahiran berturut. Yang kedua, dagelan Banyumasan. Dagelan Banyumasan adalah suatu kesenian lawak yang menggunakan dialek dan gaya Banyumasan. Dagelan tidak selalu merupakan kesenian yang berdiri sendiri, tetapi bisa juga muncul pada berbagai kesenian sebagai selingan, seperti dagelan yang dibawakan oleh seorang dalang jemblung atau dalang wayang kulit, atau juga pertunjukan kesenian begalan. Yang ketiga, begalan. Begalan adalah suatu jenis kesenian yang merupakan bagian upacara adat perkawinan di daerah Banyumas. Upacara perkawinan yang disertai begalan biasanya dilakukan apabila pasangan pengantin terdiri anak bungsu dan anak sulung, terutama kalau yang bungsu atau sulung dari pihak perempuan. Begalan berasal dari kata begal dan akhiran an, artinya perampasan atau perampokan di tengah jalan. Jadi, kesenian begalan adalah suatu adegan yang menggambarkan seorang yang sedang membawa barang-barang kebutuhan hidup dirampas di tengah jalan. Dengan iringan gending-gending Banyumasan, mereka melakukan dialog-dialog yang cukup seru dan penuh banyolan, sindiran atau kritik, dan nasihat-nasihat. Yang keempat, lengger calung.
Calung atau lengger calung adalah suatu tarian-tarian gembyong yang diiringi gamelan Banyumasan. Karena itu, ada penyebutan gembyong Banyumasan. Tarian ini mempunyai dasar tari bedaya serimpi yang diramu dengan tari golek dan iringan lagu Banyumasan. Gerak tarinya tampak jauh lebih lincah. Grup lengger calung ini berkembang di 4 kabupaten di bekas Karisedanan Banyumas. Yang kelima, gending Banyumasan. Pada tahun-tahun belakangan ini, gending-gending Banyumasan digemari oleh masyarakat Banyumas, baik yang ada di daerah Banyumas sendiri atau yang di perantauan. Bahkan lagi, masyarakat perantauan terdengarnya alunan gending Banyumas merupakan pembuluh rindu ataupun obat pelepas lelah. Terima kasih dari kami kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.